Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Salsabila Adzani Rahmadina, NIM K3319065 dari Pendidikan Kimia, FKIP UNS. Hari ini kita akan belajar bersama tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pernahkah kalian pergi ke sungai dan melihat orang sedang memancing ikan menggunakan strum? Lalu, mengapa orang mencari ikan dapat menggunakan strum? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak materi berikut ini baik-baik ya. Mula-mula kita harus mengetahui apa itu larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam suatu larutan disebut zat terlarut atau solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak dari zat-zat lain disebut pelarut atau solvent. Larutan berdasarkan daya hantar listriknya dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang terdapat zat-zat yang membentuk ion-ion ketika dilarutkan dalam air, kemudian menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa lampu yang menyala pada alat uji atau timbulnya gelembung gas dalam larutan. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan elektrolit dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Pada larutan elektrolit kuat, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna, sedangkan pada larutan elektrolit lemah, tidak semua molekulnya terurai menjadi ion-ion atau sering disebut dengan terionisasi sebagian. Berikut adalah perbedaan dari elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Selanjutnya adalah larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang terdapat zat-zat yang berupa molekul ketika dilarutkan dalam air menghasilkan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa tidak menyalanya nyala lampu pada alat uji atau tidak timbulnya gelembung gas dalam larutan. Contoh larutan non-elektrolit adalah gula, etanol, urea, glukosa, dan lain-lain. Ciri-ciri larutan non-elektrolit: yang pertama, lampu tidak menyala. 2. Netral dalam larutan banyak. 3. Tidak terdapat gelembung. Dan yang keempat, tidak ada molekul yang terurai menjadi ion-ion. Berikut adalah contoh hasil percobaan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Semangat belajar!